Mengasihi orang yang baik sama kita gampang. Sayang sama orang yang sayang sama kita gampang. Sayang sama orang yang suka ngasih kita uang gampang. Tapi coba mengasihi orang yang suka ngambil uang kita gampang? Kasih kita justru diuji waktu kita disakiti. Kasih kita justru baru diuji ketika kita dikecewakan. Nggak ada keluarga yang nggak pernah selisih paham. Kita pasti pernah selisih paham sama orang tua. Kita pasti pernah bertengkar sama pasangan kita. Kita pasti pernah bertengkar sama adik kakak kita. Tapi apakah kita benci mereka? Ternyata kasih dan kebencian tidak bisa duduk bersama-sama. Di hatimu hanya ada salah satu. Anda punya kasih atau Anda menyimpan kebencian. Ajarilah kami kebenaran-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti, supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Dan hidup kami boleh terus berbuah, jadi berkat, berkenan kepada Allah. Terima kasih Bapak. Berkati setiap umat-Mu yang hadir, biarlah setiap mereka boleh diberkati. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biarlah Kristus yang selalu terpuji dalam hidup kami. Yang siap diberkati sama-sama katakan, amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya? Tuhan baik, amen. Love God, love people. Sebuah tagline dalam hidup saya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Saya ingin share tentang mengasihi sesama adalah ibadah. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21 kita baca sama-sama. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia sama-sama. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bukti orang mengasihi Allah adalah mereka pasti mengasihi sesama. Katakan amin. Firman Tuhan mengajar kita, omong kosong kalau lu bilang lu sayang sama Tuhan, lu cinta sama Tuhan yang lu gak bisa lihat. Kalau lu gak bisa mengasihi orang yang lu bisa lihat gitu. Bahasa sehari-harinya gitu. Kalau kita masih bisa benci sama orang, berarti kita belum mengasihi Tuhan. Saya tahu bahwa dalam hidup ini, mengasihi itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat sulit. Ketika orang yang kita kasihi itu selalu melukai. Punya suami yang sulit dihargai karena tidak jadi saksi. Punya istri yang sulit dikasihi karena selalu melukai, pasti sulit. Mengasihi atasan yang tidak mau mengerti, selalu menekan, galak, tegas, pelit, pasti sulit. Mengasihi mertua yang gak ada manis-manisnya, pasti sulit. Banyak orang-orang di hidup ini yang sangat-sangat sulit dikasihi karena mereka selalu melukai. Ada amin? Mengasihi orang yang baik sama kita gampang. Sayang sama orang yang sayang sama kita gampang. Sayang sama orang yang suka ngasih kita uang gampang. Tapi coba mengasihi orang yang suka ngambil uang kita gampang? Gak gampang. Apalagi mengasihi orang yang gak tahu diri. Sulit apa enggak? Sulit sekali. Tapi tahukah Anda? Kasih kita justru diuji waktu kita disakiti. Kasih kita justru baru diuji ketika kita dikecewakan. Saya tuh belajar mengasihi di hidup saya. Saya tuh gak bisa benci sama orang-orang yang menyakiti saya. Saya heran gitu. Harusnya saya marah sama orang ini, harusnya saya benci sama dia. Tapi gak bisa. Menarik sekali, nanti saya akan share sama Anda bagaimana itu bisa terjadi. Waktu kita disakiti, waktu kita dikecewakan, respon instan dan natural manusia pasti marah. Pasti kecewa. Saya pun begitu.
Tapi kasih itu membuat kita mampu mengampuni. 1 Petrus 4 ayat 8. Kita baca sama-sama. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amsal 10 ayat 12, baca sama-sama. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah bertengkar. Nggak ada keluarga yang nggak pernah selisih paham. Kita pasti pernah selisih paham sama orang tua. Kita pasti pernah bertengkar sama pasangan kita. Kita pasti pernah bertengkar sama adik kakak kita. Tapi apakah kita benci mereka? Enggak. Kenapa? Karena kita sayang. Sekesal-kesalnya kita sama mereka, kita nggak bisa benci. Karena kita sayang. Keluarga tetap keluarga, amen. Di rumah tangga kita, mungkin komet-komet tuh sudah berterbangan. Piring-piring terbang, ada warna merah, ada cap ayam. Ya, piring apa di rumah Anda? Ada piring, beling. Saya sudah pernah dilempar piring sama adik saya. Udah pernah dilempar botol sama koko saya. Segala lempar-lemparan sudah terjadi. Tapi saya enggak balas. Tentulah, ya kan? Satu-satunya hamba Tuhan di keluarga kan saya. Jadi saya dilempar, saya enggak balas. Tapi saya tidak sakit hati. Saya sayang sama koko saya. Sayang banget. Saya sayang banget sama adik saya. Sayang banget. Saya enggak bisa benci sama mereka. Sesalah apapun mereka sama saya. Kenapa? Karena ternyata firman Tuhan mengajarkan gini. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Sesalah apapun anak tuh sama kita nggak bisa benci sama anak sendiri. Sesalah apapun suami kita, istri kita sama kita nggak bisa benci karena kita mengasihi. Ternyata kasih dan kebencian tidak bisa duduk bersama-sama. Di hatimu hanya ada salah satu. Anda punya kasih atau Anda menyimpan kebencian. Kalau hatimu isinya kasih, kamu tidak sanggup membenci orang. Semarah apapun. Bohong kalau kita tuh lupa kesalahan orang, bohong. Kita tidak mungkin melupakan kesalahan orang. Kejadian itu sudah lama sekali sebelum saya punya anak. Tapi saya masih ingat bagaimana koko saya lempar saya dengan botol. Anak saya masih kecil, tapi saya masih ingat ketika adik saya lempar saya dengan piring. Saya masih ingat, tapi tidak sakit hati. Tidak ada luka sama sekali di hati saya sama mereka. Kebencian itu tidak akan ada di hati kita ketika kita sayang orang. Kasih sayang itu memampukan kita untuk mengampuni meski tidak melupakan. Gak mungkin kita bilang, gue benci tapi gue rindu. Itu lagu. Karena kasih tidak bisa bersandingan dengan kebencian. Either you hate someone or you love someone. Makanya, mengasihi dan menghakimi tidak bisa bersama-sama. Kalau Anda mengasihi, Anda tidak bisa menghakimi orang. You know, saya jadi ngerti arti ayat ini, kasih menutupi segala pelanggaran. Di dalam rumah tangga kami banyak bikin salah. Makanya saya bisa ngajar Anda hari ini. Saya sama Pak Jojo sampai hari ini masih belajar, kami nggak sempurna. Saya bikin salah banyak sekali sama suami saya. Mungkin kesalahan Jojo cuma 30%, saya 70%. Udah mokon, mau menang sendiri. Kalau ngomong sama gue gak bakal menang aja lu. Biarpun dia fasih lidah, boleh menang di khotbah. Tapi kalau ngomong sama saya, gue tuh logikanya jalan banget. Orang tuh kalau bohongin saya tuh bisa telusuri dari titik A sampai titik B, gue balikin lagi, lu tadi ngomong gini. Wah gitu. Jadi cocok jadi lawyer mungkin harusnya. Saya kalau dibohongin orang tuh saya langsung tahu, teng kamu bohong. Dari cara orang ngomong saya bisa baca orang jujur gak sama saya. Saya bilang, kalau bukan karena kasih, kami tidak akan bersama-sama. Bohong kalau ada orang bilang, rumah tangga hamba Tuhan semulus jalan tol Jakarta. Jalan tol Jakarta gak mulus bos. Kami berdua
Kalau istilahnya berantem tuh ya, udah sampai tahap berapa ya saya? Udah parah lah ya. Cuma kita belum pernah lempar-lemparan sih ya. Pacaran kita pernah gebuk-gebukan. Nikah puji Tuhan enggak. Sadis gak tuh? Gue taekwondo lu berani sentuh gue. Hajar gitu kan. Kita berantem dulu. Tapi enggak. Kita putuskan itu tidak rohani. Kita selesai. Gitu. Kami tidak mau meninggalkan. Karena kami sangat mengasihi satu sama lain. Aku pernah tuliskan. The man I hate, the man I love. Ternyata salah statement itu. Karena di mana ada kasih tidak ada kebencian. Sebel iya gitu. Gimana gak sebel? Yang saya pernah cerita, dia muji perempuan lain. Kok makan banyak tetap langsing? Di depan saya. Kan gue tersinggung bener ya. Gue merasa itu sindiran tidak langsung. Gak kayak bini gue makan terus jadi gendut gitu enggak. Dia ketemu 10 cewek pengerja di gereja ini, 10-10-nya diomongin sama. Gimana caranya jaga body? Kok makan banyak tetap bisa langsing gini? Gue sebel banget tiap kali dia ngomong itu. Jujur aja. Jadi kadang-kadang nih orang menyebalkan, lu jangan terpesona dia gantengnya. Kalau udah nyebelin tuh, nyebelin banget kamu tuh. Tapi aku sayang banget gitu loh. Amin. Kalau kita tuh punya kasih, kita gak mungkin benci. Sekesal apapun. Semarah apapun. Benci tapi rindu, itu bohong. Matius 18, kita belajar dari Yesus yuk. Yesus tuh keren banget. Matius 18 ayat 23 sampai 35. Ayatnya panjang, saya bacanya cepetan ya. Perumpamaan tentang pengampunan, ayat 23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ingat ya, 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Baca sama-sama ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. 33, baca sama-sama. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ayat 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 35, baca sama-sama. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Apa arti dari pelajaran yang Yesus berikan ini? Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita, membebaskan kita dari semua hukuman dosa, dan mengampuni kita oleh anugerahnya, ampunilah orang lain juga. Kasihanilah orang lain sebagaimana Tuhan telah memberikan belas kasihan dalam hidup kita. Show mercy as the Lord has shown mercy unto you. Tunjukkanlah belas kasihan. Saya heran orang Kristen itu banyak yang gak punya belas kasihan. Padahal Tuhan kita itu Tuhan yang penuh belas kasihan. Banyak orang Kristen tuh kejam. Sekejam-kejamnya. Kalau udah bicara cien, baru tuh kelihatan aslinya. Saya banyak belajar di hidup saya. Jujur sebagai hamba Tuhan. Saya bukan orang yang sempurna dan peka sama orang. Kadang-kadang saya juga gampang percaya orang. Apalagi nih kalau orang itu udah datang ke saya dengan, Jenny, aku mau nyumbang lah buat tangan pengharapan.
Ciheni, aku mau nyumbang lah buat Ici. Itu aku udah pikir, wah ini orang baik nih. Gampang banget aku tuh percaya kalau orang tuh udah datang dengan kemurahan hati gitu. Aku bantu Cici lah. Siaplah aku bantu Cici. Saya tuh percaya 100% sama orang-orang yang berani bayar harga, berani keluar duit, gak cuma ngomong doang. Saya tuh langsung percaya gitu, terpesona. Tapi kemudian waktu membuktikan. Makanya jangan gampang percaya orang. Waktu membuktikan. Uang itu bisa mengubah orang. Saya ketemu banyak orang Kristen yang kalau udah urusannya duit, kejamnya luar biasa. Makanya gak heran Yesus kasih perumpamaannya tentang hutang. Gampang gak membebaskan orang dari hutang? Berapa banyak Anda di tempat ini yang pernah membebaskan orang-orang yang berhutang kepada Anda? Angkat tangan. Puji Tuhan. Wow, keren. Saya kasih tahu. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Saya sama Pastor Jojo udah ngebebasin orang dari hutang beberapa. Nggak berani bilang banyak, beberapa. Nggak hitungan. Satu kali ada orang susah banget. Dia kerja sangat-sangat kasar. Cuma jadi kuli. Dia pernah cerita, dia pernah kerja bersihin tangki tinja. Saya kasihan sama dia. Waktu ketemu saya aja, umurnya udah gak muda loh. Mungkin sekitar 40-an kalau gak salah. Waktu zaman saya ketemu dia itu. Ketemu saya tuh batuk-batuk. Saya tuh paling gak tegaan gitu. Orang lapar, orang sakit tuh saya worry. Ayo oke? Dia batuk terus. Saya lari ke apotek, belikan obat, belikan permen pedas, belikan air minum. Minum dulu Pak. Singkat cerita, saya terima kerja di tempat kami waktu itu. Karena kasihan. Akhirnya kerja. Selama bekerja, kerjaannya tuh gak ada bagus-bagusnya. Di tengah-tengah kerja tuh bisa main baca berita di detik.com, nanti ngecek Facebook, nanti nonton YouTube. Jadi kerjaannya gak selesai-selesai. Jadi banyak orang di kantor itu yang komplain karena dia gak kerjain kerjaannya dia, pekerjaan kami terhambat gitu loh. Kayak Tangan Pengharapan kan harus kirim report ke partner karena dia jadi gak bisa terkirim karena dia yang bagian editor. Nah singkat cerita, orang ini saya dapati punya hutang yang sangat banyak. Akhirnya satu kali saya panggil. Kamu kenapa sih suka cari job-job ekstra gitu, nulis-nulis di web gitu supaya dapat uang? Gaji kamu gak cukup, karena menurut saya kami gaji dia sangat besar. Dia bilang, saya banyak hutang Bu. Saya tanya, hutangnya berapa? Berapa puluh juta gitu, saya lupa zaman itu. Saya bilang gini, kenapa bisa hutang segitu banyak? Ternyata dia pernah kerja bantuin rentenir, pinjemin duit ke orang, terus dibungain gitu loh. Nah, dia pinjemin lah duit berbunga kepada orang-orang di tempat sekitar dia tinggal. Apa yang terjadi? Orang-orang itu pada pulang kampung dan gak balik lagi. Jadi semua hutang dan bunga-bunganya dibebankan ke dia, menurut dia begitu. Kemudian istrinya karena gak punya uang, mereka miskin ya. Dia suka ngutang di tukang sayur, ngutang di warung, jadi hutangnya tambah banyak. Saya kasihan dengernya. Saya kasihan. Kok susah banget hidupnya. Anaknya 3, terus dia mungut anak orang yang dibuang ke sampah 1. Tambah penuh belas kasihan lagi. Saya udah mikir nih orang miskin-miskin tapi hatinya kaya gitu loh. Bisa mungut anak dari tempat sampah sendiri udah susah. Tambahlah penuh belas kasihan saya. Kami lunasi hutangnya. Saya lupa berapa puluh juta kami lunasi. Tapi dengan perjanjian, saya suruh dia tulis di kertas, saya tidak akan berhutang lagi pada siapapun. Istrinya juga gue panggil ke kantor. Ibu janji dulu, gak akan ngutang lagi. Soalnya gue pikir gue lunasin, ntar dia ngutang lagi, gue suruh bayar lagi. Orang Indonesia kan gitu ya. Tanda tangan tuh berdua tuh, berjanji tidak akan ngutang lagi. Saya bilang gini, saya bikin larangan di Tangan Pengharapan dan di ICI. Kalian tidak boleh punya hutang, kecuali KPR rumah. Kalau mau cicil mobil aja duduk dulu ngomong sama gue.
Kalau kita bisa beliin, kita beliin, lu cicil sama kantor, potong aja. Nggak usah pakai bunga-bunga. Jangan ngutang bank, saya bilang. Kalau kamu ngutang bank, saya bilang, asuransi belum, biaya ini itu belum. Nanti kamu ujung-ujungnya kecekek kalau kamu nggak mampu. Kalau cuma sedikit-sedikit sinilah kami bantu. Jadi kami lunasi hutangnya, saya pikir selesai. Saya bilang kalau kamu butuh apa-apa, kamu ketemu saya. Siap bu. Apa yang terjadi? Nggak lama, ngutang lagi. Capek. Dan setiap tahun dari gajinya yang harusnya cukup, dia nggak bisa bayar kontrakan. Jadi setiap tahun selama bertahun-tahun kami bayarin kontraknya. Bayarin tuh. Banjir pindah lagi, kami bayarin yang lebih mahal lagi. Tiap tahun bayarin, no problem. Kita senang lah bantu orang. Tapi apa yang terjadi? Kerjanya nggak benar. Udah dibantu banyak, kelakuannya juga banyak. Kadang-kadang kita kesel nggak yang kayak gini? Udah cukup baik belum jadi bos kira-kira? Baik banget kan? Kayak gini nih banyak. Ada amin. Dibantuin gak tahu diri. Udah lama nih ceritanya ya. Akhirnya, singkat cerita, project manager saya tuh ganti 3 orang. 3-3-nya suruh saya pecat dia. Project manager yang pertama bilang gini, Bu, ini orang gak bisa kerja. Pecat aja. Sekali lagi Ibu Heni, kasihan, jangan kerja. Ganti project manager berikutnya. Bu Heni, orang ini gak bisa kerja, pecat aja. Nggak diganti karena kasihan. Project manager berikutnya bilang, pekerjaan kami terhambat karena orang ini Bu Heni. Jadi ini orang jadi penyakit di kantor. Akhirnya genap 9 tahun dia ikut saya. Pecat. Yang pecat bukan saya, staf saya. Pecat dia. Bagian HRD keluarkan. Masalahnya gini, dia masih ada cicilan ke kantor. Cicilannya apa? Rumah. Saya bilang gini, sudahlah, lunas saja. Kita anggap lunas saja. Tinggallah di sana. Jadi kamu ndak usah bayar kontrakan lagi. Ambil aja rumahnya. Dan setiap bulan datanglah kemari. Saya akan kasih kamu sembako supaya kamu bisa makan. Makasih Bu, makasih Bu. Jadi pesangonnya itu berupa rumah. Tiap hari, tiap bulan dia datang, kami kasih sembako. Tebak apa yang terjadi? Saya dengar, dia malah jelekin saya. Bersekongkol dengan teman-teman yang pernah kerja juga sama kita yang keluar karena kepahitan. Ya kalau kamu keluar berarti kamu gak bagus gitu aja kan. Yang dikeluarin itu kan pasti karena kerjanya gak bener. Jadi sama staf HRD dikeluarin. Sakit hati. Jelek-jelekin kami. Saya kasih tahu, saya benci? Gak. Sampai hari ini kalau dia datang lagi saya akan kasih dia makan. Saya gak peduli seberapa salah orang sama saya gak akan benci sama mereka. Anda tahu cerita hidup saya gak pernah bisa benci sama orang tua saya. Kalau Anda tuh punya kasih di hatimu, Anda gak akan benci sama orang. Kenapa saya selalu mengampuni? Karena saya sadar dosa saya yang banyak diampuni Tuhan. Saya ini dosanya banyak. Kalau Anda sadar Anda diampuni karena dosamu yang banyak. Orang salah sama kamu tuh ampunilah. Firman Tuhan bilang gini, kalau kamu gak ngampuni kesalahan orang lain, Bapamu di sorga juga gak akan ngampuni kamu. Jelas Firman Tuhan katakan gini, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Tuhan bilang ini, gue udah ngampunin lu, gue udah kasihan sama lu, lu juga harus kasihan sama orang lain. Apa kesalahan orang yang Anda gak bisa ampuni? Anda telah beroleh pengampunan. Saya kasih kesaksian ya. Hidup saya nih, dibandingin kesalahan saya, dosa-dosa saya. Dan hari ini berkat dan pemakaian Tuhan dalam hidup saya enggak sebanding. Kasih karunia Tuhan terlalu besar. Saya ini enggak layak. Kalau kita sadar, kita ini beroleh anugerah yang besar. Berikanlah anugerah juga kepada orang lain. Tahu gak kenapa saya nih, sorry ya, gak berani menghakimi orang, gak berani. Takut.
Kenapa? Soalnya saya sendiri gak mau dihakimi Tuhan. Sebagaimana kamu perbuat kepada sesamamu, makanya Bapa akan memperlakukan kamu demikian, kata firman Tuhan. Yesus tadi bilang gini, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Wow. Jadi kalau Anda berharap Tuhan mengampuni Anda, ampunilah orang lain. Kasihanilah orang lain sebagaimana Bapa telah memberikan kasihan buat kita. Yesus ngajarin dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Apakah Anda mau diampuni? Katakan, saya mau mengampuni, karena saya mau diampuni. Anda yang merasa Anda orang baik, orang benar, gak perlu diampuni Tuhan, gak apa-apa. Tapi kalau saya butuh diampuni. Mari berbelas kasihanlah buat orang lain juga. Roma 4 ayat 7. Ini ayat keren. Roma 4, 7, 8. Ini keren. Baca sama-sama. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Banyak dosa-dosa kita di tempat-tempat gelap, di sisi-sisi kelam yang mungkin hari ini pasangan kita tidak tahu, orang tua tidak tahu, teman tidak tahu, atasan tidak tahu, dan seorang pun tahu, dan hanya Tuhan yang tahu. Dan tidak diungkapkan Tuhan dan kita tidak dipermalukan. Kalau Tuhan itu memperhitungkan semua dosa kita, saya kasih tahu, nggak habis-habis kita dihukum. Kalau Tuhan itu bukakan semua pelanggaran kita. Wow, saya nggak kebayang gini. Firman Tuhan berkata, orang akan menuai apa yang dia tabur. Kalau setiap kesalahan kita harus kita tuai, kayaknya hidup ini nggak ada harapan, bener nggak? Kita udah penuh dengan ketakutan aja hidup ini. Tapi bersyukur begini, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bukankah tidak semua pelanggaran kita diperhitungkan Tuhan? Yang sadar kesalahannya banyak tidak diperhitungkan Tuhan, angkat tangan. Terlalu banyak. Bayangin nih, Tuhan itu sadar kita butuh harapan untuk jadi lebih baik. Makanya kesalahan kita tidak diperhitungkan. Kalau tiap kali kita bikin salah, Tuhan perhitungkan dan kita harus tuai yang kita tabur. Tiap hari itu kita gak punya kesempatan untuk memperbaiki diri selain dari menuai dari kesalahan kita. Karena masalahnya gini, tiap hari kita bikin salah. Ngomong salah, mikir salah. Perenungan hati kita jahat sama orang, curiga sama orang. Gak ada bagusnya manusia itu, kata Yesus kan. Tak seorang pun baik. Bersyukurlah, berbahagialah kalau dosamu tuh tidak diperhitungkan Tuhan. Wow. Kata berbahagia ini saya sangat berbahagia. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Karena belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhanlah kita diampuni dan dosa-dosa kita tidak diperhitungkan. Mari ampuni orang lain sebagaimana Tuhan telah mengampuni dan tidak memperhitungkan dosa kita. Kolose 3 ayat 13, sama-sama baca. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Yang mau katakan amin. Yang terakhir, ibadah adalah bagaimana kita memperlakukan sesama. Matius 7 ayat 12. Baca sama-sama. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki, orang perbuat kepada kamu. Kamu perbuatlah demikian. Jadi
Itu isi dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi kalau diperes cuma ini. Banyak orang Kristen yang berpikir ibadah itu adalah banyak doa, banyak baca firman, puasa, sedekah, melayani di gereja. Orang Kristen pikir itu aja ibadah. Yes, that's good. Tapi ibadah itu bicara soal hidupmu dan hidupku. Hidup kita nih ibadah. Dan salah satu ibadah yang berkenan kepada Allah adalah ketika kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Ketika kita memperlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Banyak orang Kristen sungguh-sungguh melayani, tahu banyak firman, tapi jahat sama orang, nipu orang, bisa rusak hubungan sama orang, cuma gara-gara uang, nggak jaga kepercayaan orang. Ibadah yang sesungguhnya adalah hidup kita dan bagaimana kita memperlakukan sesama. Percuma kalau kamu suka doa tapi kamu gak punya kasih sama orang. Kemarin di Kupang, di Atambua, saya lagi habis marah sama tim saya di sana. Terus saya telepon salah satu leader di Tangan Pengharapan, berniat curhat sama dia tentang apa yang terjadi di sana. Tapi ketika saya telepon dia nangis. Saya bilang, saya selalu memulai percakapan dengan staff seperti ini. How are you? Are you okay? Dia langsung nangis. I'm not okay. I'm not okay. Dia orang India. What's going on? What's going on? Dia bilang, both of my eyes are blurred. I cannot see clearly. That's why I cannot text you. Dia gak bisa WhatsApp saya karena dia gak bisa ngelihat. Dua-dua matanya buram. Dia nangis. Saya bilang don't worry. Calm down. Dia nangis terus, saya bilang calm down. Don't worry. I will take care of you. I will send someone to pick you up. Just come home. I'll take care of you. Saya bilang saya akan kirim orang untuk jemput kamu. Kamu pulang aja, udah jangan khawatir. Saya akan urus kamu. Oke, dia bilang. You know, kebanyakan kita itu cuma baik sama orang karena orang tuh menguntungkan kita. Selama dia bisa nguntungin kita, selama dia bisa kerja sama kita, bantu kita baik sama dia. Tapi pertanyaan saya, gimana kalau orang itu gak bisa ngasih kamu apa-apa? Will you take care of them? Saya belajar di hidup saya, kasih itu gak boleh omong kosong, kasih itu tindakan nyata. Saya bilang sama staf saya akan urus kamu. Selesai hang up telepon sama dia, saya langsung telepon staf saya di Jakarta, yang saya percayain. Saya bilang gini sama dia, kamu dengar ibu ngomong ya, apapun yang terjadi sama saya, lu harus urus orang ini sampai mati. Saya udah berpikir saya harus duduk sama notaris dan bikin semua surat wasiat yang saya mau buat. Memastikan semua orang yang ada di Tangan Pengharapan aman. Saya bilang sama dia, apapun yang terjadi, lu harus urus orang ini. Gue mau urus dia sampai dia mati. Orang ini udah gak muda. Dia ikut kami udah umur 50-an. Dulu guru internasional di Gandhi School. Sekarang umurnya udah 67, mau 67 ya. Udah gak muda. Tapi dia strong banget, sehat banget, jalan cepet banget, hebat banget nih orang. Baik banget. Saya sayang sama dia. Udah kayak mama sendiri, tapi kita kayak best friend. Saya bilang sama staf saya, gue mau lu urus dia. Karena gue mau urus dia sampai dia mati pokoknya. Yayasan akan tanggung semua biaya pengobatan dia. Lu urus. Saya langsung teks di grup, minta Mison, Ibu Sunarti, antar orang ini berobat ke Rumah Sakit Mata Cicendo di Bandung, kan dia operasi katarak di situ. Urus dia baik-baik. Sampai saya kasih penekanan gini, kalau saya dapati kalian tidak urus dia dengan baik, saya akan sanksi keras kalian.
Karena saya udah gak percaya deh sama staf-staf yang kalau saya gak ancam gitu mereka gak urus baik-baik gitu. Karena pikiran ya lu gue. Saya tantang staf-staf untuk mengasihi sungguh-sungguh. Saya gak bisa gitu lihat orang tuh diperlakukan gak baik tuh saya gak sanggup gitu. Saya mau kasih tahu. Ibadah itu tentang bagaimana kita memperlakukan sesama. Yesaya 58. Judulnya jelas. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Anda saleh yang palsu atau sejati? Mari lihat firman Tuhan. Yesaya 58 ayat 6. Bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Baca ayat 7 sama-sama. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kapan Anda sembunyi dari saudara? Waktu dia mau pinjam uang. Ya sono. Ayat 9. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Anda kalau punya waktu di rumah, please baca ayat ini sampai selesai karena waktu kita terbatas. Yesaya 58 ayat 6 sampai 12. Anda akan lihat janji-janji Tuhan bicara berkat, penyertaan, kesembuhan, bahkan kemuliaan Tuhan mengikuti orang-orang yang melakukan semua ayat yang barusan saya baca. Keren banget. Di ayat 8 dikatakan, lukamu akan pulih dengan segera. Kalau Anda banyak penyakit, banyak nabur. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Wow. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi sesama. Kemuliaan itu jadi bagian hidupnya. Saya mau akhiri. Satu hari saya punya kesempatan pergi ke Kalkuta. Di Kalkuta itu ada rumahnya Mother Teresa. Di mana sekarang jadi tempat pelayanannya dia ya. Kami pelayanan di sana, tiba landing malam hari. Begitu naik taksi, saya lihat kanan kiri orang tidur di pinggir trotoar itu tiap 1 meter. 1 meter ada orang tidur, 1 meter ada orang tidur. Serius ini saya nggak bohong. Udah nih, kami masuk hotel. Bangun pagi, hotelnya sederhana banget. Kami keluar dari hotel, saya kaget. Sepanjang jalan ada orang lagi keramas sambil pegangin selang air. Ada orang pakai anduk sikat gigi. Sepanjang jalan orang mandi pagi. Jadi mereka benar-benar serius banget tidur di situ. Hidupnya di situ. Tenda biru, tenda orange dibangun di sepanjang jalan. Kalkuta miskin banget. Kotanya tua banget. Saya kaget loh. Kemudian kami jalan kaki. Pergi ke rumahnya Mother Teresa. Saya ngelewatin anak kecil tidur di trotoar. Kemudian ada bayi perempuan kembar ditidurin di trotoar, ditutup pakai tudung saji. Anda tahu tudung saji yang dari nilon yang bisa dikempesin kayak payung nggak? Ditutup pakai tudung saji, anak kembar perempuan. Saya heran nih orang tuanya kemana? Saya shock loh. Masuk ke dalam rumah Mother Teresa, begitu masuk pintu gerbangnya, di dalam tuh lantainya semen, kuburannya langsung depan pintu. Di semen gitu, kemudian ada kamarnya. Kamarnya kecil, mungkin sekitar ukuran 3 kali 3 meter, nggak sampai. Ranjangnya sederhana, dari besi, kayu, busa, ada meja, ada lemari kecil. Udah segitu doang. Hidupnya sederhana sekali Mother Teresa. Waktu saya lihat kamarnya, saya pegang pintunya tuh lama-lama. Kita nggak bisa masuk, cuma kita bisa lihat dari luar.
Saya pegang besi pintunya tuh lama-lama saya genggam gini, saya nangis. Gua gak ada apa-apanya sama orang ini. Saya nih gak ada apa-apanya dibanding Mother Teresa. Dia orang hebat banget. Sederhana banget. Dia hidup cuma buat Tuhan banget gitu. Terus saya masuk ke ruangan. Di dekat setelah kuburannya itu. Ada satu ruangan ditempel surat-suratnya dia. Dia kan banyak nulis tuh. Ada salah satu tulisan dia yang paling menyentuh hati saya. Adalah ini. Dia bilang gini. Jesus for me is the leprosy that I cleanse. Yesus bagi saya adalah orang-orang kusta yang saya bersihkan. Jesus for me is the abandoned kids that I brought home. Yesus bagi saya adalah anak-anak terlantar yang saya bawa pulang. Jesus for me are the sick that I healed. Yesus bagi saya adalah orang-orang sakit yang saya rawat. Yesus bagi saya, dia bilang, adalah orang-orang yang dibuang dan saya bawa pulang. Masih banyak lagi tulisannya. Saya nangis baca surat itu. Seringkali kita lupa. Bukti kita mengasihi Allah adalah ketika kita bisa mengasihi sesama. Matius 25. Yesus berkata dalam penghakiman terakhir. Dia akan berkata kepada orang-orang di sebelah kanannya. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika aku orang asing, kamu menerima aku. Nah mereka tanya, Tuhan, bila mana kami lihat engkau lapar dan kami kasih makan. Engkau haus, kami kasih minum. Engkau telanjang, kami kasih pakaian dan sebagainya. Dan Yesus jawab gini, Raja itu akan berkata, apa saja yang kamu lakukan bagi sesamamu yang paling hina itu, kamu lakukan buat aku. Ibadah adalah bicara tentang bagaimana kita memperlakukan sesama dalam hidup kita. Omong kosong. Kalau Anda pikir Anda udah banyak nabur, Anda pelayanan, Anda udah kasih hidupmu buat Tuhan. Tapi kalau Anda jahat sama orang, Anda suka nunjuk-nunjuk orang dengan jari, Anda masih suka memfitnah, masih suka ribut sama orang, masih suka cari gara-gara sama orang, ngutang gak bayar, jahatin orang, ngomongin orang, jatoin orang, nipu orang. Saya kasih tahu, bukti kasihmu sama Tuhan adalah bagaimana kamu bisa ngampuni orang lain yang bersalah sama kamu, seperti Dia mengampuni kamu. Dan bukti kasihmu sama Tuhan adalah ketika kamu bisa mengasihi orang lain yang mungkin gak berharga buat kamu. Orang-orang yang gak bisa ngasih kamu apa-apa. Tapi kamu tetap sayang sama mereka. Mari belajar mengasihi. Yang mau katakan amin. Kiranya kasihmu memampukan kami. Isi penuh hati kami sore ini dengan cintamu. Cinta yang gak pernah hilang dan berakhir. Kasih yang murni yang selalu ada. Kasih yang selalu setia menerima dan mengampuni kami apa adanya. Penuhi kasih-Mu dalam hati kami. Penuhkan kasih-Mu dalam hati kami. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Terus memampukan kami untuk mengampuni Tuhan. Mampukan kami untuk terus mengasihi. Memperlakukan orang-orang di sekitar kami dengan kasih. Menerima mereka dengan kasih. Terima kasih Abah. Kami mau belajar terus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dan mengasihi sesama. Yang mau sama-sama kita katakan. Amen.